Jadi ternyata orang Yahudi ini sudah punya berita. Bagi mereka yang beriman sama Nabi terakhir, maka mereka akan selamat. Bagi yang tidak beriman pada Nabi terakhir, diceritakan suku mereka, mereka tahu itu sejarahnya, kalau mereka akan tinggal di Madinah, kemudian mereka menolak, mereka akan dibunuh oleh Nabi itu, lalu kemudian mereka ke Khaybar, mereka juga akan dibunuh oleh Nabi itu di situ. Ada berita. Di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 personel Yahudi, yang berarti jumlah pasukan musuh sekarang 15.000 orang. Yang hanya akan menghadapi 1.395, sangat banyak. Sehingga muslimin tidak bisa beristirahat karena hanya tersibukkan mematahkan serangan tersebut. Dan disebut dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka menyerang dengan anak panah dari pagi sampai malam hari. Kami yakin, Yahudi semua ini yakin kalau engkau pasti akan membuka Khaybar, karena semua itu tertulis pada Taurat, di dalam Taurat, dan semua Yahudi mengetahui hal tersebut. Kita masuk ke sub-bahasan kedua, keterlibatan suku Ghatafan dalam membela Yahudi. Saya reviewkan kembali supaya ingat, suku Ghatafan teman-teman sekalian adalah salah satu suku Arab yang besar sekali, dan mereka ini suka menjual jasa. Jadi kalau dibayar, suruh perangi suku apa, mereka terima. Itu. Jasanya seperti itu, Ghatafan. Dan sudah pernah Nabi SAW diserang oleh mereka di Madinah, lalu Nabi SAW menyerang, gitu kan. Intinya, kaum Yahudi waktu itu ketakutan dengan kedatangan muslimin dan jumlah pasukan yang dianggap lumayan di atas 1.000 orang. Mereka lalu mengutus raja mereka yang bernama Kanana bin Abi Huqaiq untuk mencari dukungan dari suku-suku Arab yang bernama suku Murrah sekitar Khaybar. Suku Murrah yang dipimpin oleh Harith bin Auf menolak dan berkata, sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menang, maka aku tidak mau ikut-ikutan. Jadi orang-orang Yahudi ini 10.000 pasukan kuat mereka melawan 1.300 sekian, secara jumlah mereka menang, tapi mereka ketakutan. Mereka masih datangin suku-suku Arab di sekitar Murrah. Suku Murrah ini memiliki kekuatan kurang lebih 4.000 personel pasukan. Ini didatangi, diminta, tapi pemimpinnya namanya Harith bin Auf mengatakan tidak, saya gak berani, karena Muhammad sudah jelas ya punya banyak fakta, dia menang di peperangan, saya nggak mau ikutan. Maka Harith pun mengangkat tangan. Maka Kanana bin Abi Huqaiq mendatangi suku Ghatafan, yang tadi saya bilang suku ini memang menjual jasa, dia berperang, dipimpin oleh Uyainah bin Husn. Uyainah bin Husn ini teman, orang yang bodoh tapi dipatuhi. Jadi orangnya bodoh sekali, gitu. Tapi kena kepala suku, dia bilang apa saja sukunya ikut. Orang ini oleh Kanana kemudian diajak untuk ikut berperang, ya, membela, gitu kan. Maka pada saat itu pun dia setuju. Itu ada kesepakatan pembayaran, dan dia mengutus 1.000 orang dari Ghatafan ke benteng Khaybar. Dia tambah ini. Ini tentu orang musyrik ya, dia menyembah berhala. Dari kaum Uyainah datang. Kemudian Uyainah mendatangi Harith bin Auf, tadi kepala suku Murrah yang menolak pertama, dan berkata, ya, Harith bin Auf Harith bin Auf, kepala suku Murrah, datang kepada Uyainah bin Husn yang sudah mengirim pasukan 1.000 untuk bantu Yahudi. Ini tadi suku Murrah yang nolak datang, nanya, dia bilang, hai Uyainah, kata si Harith, jangan kau ikut-ikutan, sungguh perkara Muhammad sudah terlihat, ia pasti menang. Uyainah menjawab, Muhammad tidak akan mampu menghadapi kami dan kaum Yahudi. Kata Harith, demi Allah aku mendengar dengan kedua kupingku bahwa Salam bin Mushkim, pimpinan Yahudi dalam benteng Khaybar itu salah satunya, berkata sungguh akan terjadi pembantaian Yahudi 2 kali. Sekali di Madinah dan sekali lagi terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi ternyata orang Yahudi ini sudah punya berita. Bagi mereka yang beriman sama Nabi terakhir, maka mereka akan selamat. Bagi yang tidak beriman pada Nabi terakhir, diceritakan suku mereka tahu itu sejarahnya, kalau mereka akan tinggal di Madinah, kemudian mereka menolak, mereka akan dibunuh oleh Nabi itu, lalu kemudian mereka ke Khaybar, mereka juga akan dibunuh oleh Nabi itu di situ. Ada berita. Tapi anehnya, dan ini bisa kita bahasakan bodohnya, gitu kan? Mereka tetap saja ngotot dengan keyakinannya.
Lalu kemudian Uyainah berkata, apa engkau mendengar sendiri dengan kupingmu? Salam bin Mushkim tuh, pimpinan orang Yahudi bilang itu. Kata Harith bin Auf, pimpinan suku Murrah tadi yang nolak membantu Yahudi. Iya. Uyainah berkata lagi, lalu kenapa? Lalu kenapa kalau demikian Salam masih mau ikut berperang? Harith menjawab, karena ia mau membela kaumnya. Uyainah menjawab, kalau gitu aku juga ingin membela kaumnya. Ini saya bilang tadi karena bodohnya gitu. Sudah jelas Yahudi ini sudah mengaku kalah, salah gitu kan. Tapi tetap saja Uyainah mau membelahnya. Uyainah lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaybar sejumlah 4.000 orang. Jadi total pasukan yang dikirim oleh Uyainah 5.000 personil. Ini aja sudah mengalahkan jumlah muslimin, Uyainah saja gitu kan. Sementara di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 personil Yahudi, yang berarti jumlah pasukan musuh sekarang 15.000 orang, yang hanya akan menghadapi 1.395 orang. Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk mengintai wilayah Khaybar yang dipimpin oleh Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Dari sisi lain, Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, siapa yang menunjukkan padaku jalan menyerang Khaybar dari arah utara atau dari negeri Syam, agar Yahudi saat kalah nantinya tidak melarikan diri ke negeri Syam. Jadi perlu teman-teman tahu, Khaybar itu berada di atas Madinah. Jadi Madinah, Khaybar, kemudian negeri Syam, gitu kan? Nabi SAW mau menyerang Yahudi bukan dari bawah, dari arah selatannya, tapi dari arah utaranya, dari atas. Supaya kalau mereka kalah, mereka nggak lari ke negeri Syam. Salah seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Maka ia pun menunjuki Nabi SAW bersama para sahabat ke arah utara Khaybar. Nabi SAW pada saat itu juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. Semua harus sama, sejajar, berkumpul di satu barisan, dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lain. Setiap saf memanjang, dan di belakangnya juga demikian. Jadi Nabi SAW buat pasukan ini bukannya tersusun dari depan ke belakang, misal cuma 5 orang, 10 orang lalu ke belakang panjang, enggak. Disuruh memanjang dari ujung ke ujung, makin panjang makin bagus, baru buat saf kedua, baru selanjutnya 1.000 pasukan itu. Kata para ahli sejarah, ini adalah strategi perang Nabi SAW, karena beliau SAW berupaya atau berusaha agar kerugian bila terjadi maka akan sedikit jumlahnya. Karena pasukan kalau bersatu sulit untuk dikalahkan pada zaman itu ya. Kalau sekarang kan orang lempar bom, orang nembak dari jauh, mungkin malah tidak boleh bergabung. Kalau zaman dulu enggak. Kalau mereka berkumpul di satu tempat, misal 1.000 orang kotak, seperti kotak meja ini, lalu diserang oleh pasukan musuh. Kekuatan satu sama yang lain berdekatan ini susah untuk ditembus dalam peperangan yang serang langsung. Sementara berjalan demikian, tiba-tiba Nabi SAW melihat salah seorang yang mendahului pasukan, lalu Nabi SAW memerintahkan agar orang tersebut dibawa. Ada satu orang, Nabi bilang, jangan ada lewatin, jalan pelan-pelan, ikutin saja instruksi, jangan keluar dari pasukan. Ada satu orang meleset, keluar, gitu kan. Maka Nabi SAW suruh tangkap orang itu, bawa ke sini, dibawa. Ternyata dia adalah Abu Kabsh, salah satu sahabat Nabi dan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya padanya, mengapa engkau mendahului pasukan, hai Abu Kabsh? Padahal aku sudah larang. Abu Kabsh bilang, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh unta yang aku pakai ini sangat gesit, aku tidak bisa menahannya, gitu kan? Maka Nabi SAW memerintahkan kembali dalam pasukan. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang pasukan muslimin muncul Uyainah dengan pasukan yang berjumlah 4.000 personil, sementara jumlah muslimin cuma 1.395 orang. Sekarang pasukan muslimin khawatir, di depan mereka Yahudi 10.000 orang, di belakang 10.000 tambah 1.000 pasukan Uyainah. Waktu muslimin sudah mendekat, 4.000 personil bantuan Uyainah datang dengan Uyainah dari belakang. Jadi ini sekarang 4.000 di belakang, di depan 11.000. Nah, pasukan di tengah-tengah. Maka pada saat itu Nabi SAW sangat yakin dengan janji Allah yang maha kuat dan maha perkasa dunia, sehingga walaupun jumlah muslimin hanya kurang lebih 10% atau di bawah daripada itu dari jumlah pasukan musuh, tetap saja beliau bertekad untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka Nabi SAW lalu mengutus seseorang menemui Uyainah di belakang. Ini pimpinan orang yang tadi dikatakan bodoh sekali, tapi dipatuhi. Menanyakan kepada dia, kenapa dia ikut-ikutan? Kata Uyainah, Yahudi Khaybar partnerku, mereka bayar aku. Gitu kan? Maka aku akan membela mereka. Nabi SAW berkata, wahai Uyainah, baliklah ke kaummu. Sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Pasti kalah Yahudi.
Nggak usah dibantah masalah itu. Uyainah dengan sombongnya berkata, engkau mau membuka Khaybar, demi Allah engkau tidak akan mampu dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami. Pasti kalian kalah nanti. Kalian semua akan jadi hamba sahaya, karena kan kalau pasukan kalah jadi hamba sahaya manusianya gitu kan. Nabi SAW lalu menawarkan kepada Uyainah, ini saking baiknya Nabi gitu kan. Nabi SAW mengatakan, baiklah, bagaimana kalau kau balik saja, pada saat menang tembus Khaybar, kami akan memberikan kamu hasilnya Khaybar, perkebunannya 1 tahun punya kamu. Ambil aja hasilnya 1 tahun. Muslimin tidak ambil. Asal kau balik, gak usah ikut-ikutan. Ternyata Uyainah tetap tidak mau. Dan dia berkata, apa Khaybar di tanganmu sampai engkau mau menjanjikan padaku hasilnya? Tapi dia ngotot. Nabi SAW dan Muslimin terus saja berjalan. Jadi pasukan tetap jalan nih. Dia juga jalan. Tapi Uyainah tidak berani nyerang. Cuma ngikutin dari belakang gitu kan. Nabi SAW dan Muslimin terus berjalan dan Uyainah dengan pasukannya di belakang Muslimin. Ketika mendekati benteng Khaybar sudah kelihatan, Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam. Jadi Uyainah tadi ini pasukannya 4.000 orang di belakang. Uyainah sendiri mendahului pasukan. Tidak menyerang Nabi SAW, tapi lewat di sebelahnya. Nabi biarin juga. Dia masuk ke benteng Khaybar. Waktu dia masuk ke dalam, dia menunggu. Dia mau lihat apa instruksinya pasukan Muslimin di Nabi SAW kembali menawarkan kepada Uyainah waktu dia lewat. Hai Uyainah, balik dan jangan ikut-ikutan. Saya akan kasih kamu setengah hasil perkebunan Khaybar selama setahun, gitu kan? Tapi dia tetap tidak mau, nolak. Enggak, saya enggak mau. Enggak mungkin kau bisa menang. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar yang ada di pasukan pada saat itu berkata kepada Uyainah, hai Uyainah, pas Uyainah ada di situ, ambil, karena ini kan ini turunan Arab. Ini mengerti bahasa nih. Hai Uyainah, walaupun dia seorang halam, ambil apa yang dijanjikan Nabi SAW padamu. Kesempatan, kamu kaya raya. Setengah hasilnya Khaybar, setahun kau bisa ambil. Gitu. Sebelum nanti kau minta sesuatu, sementara ya, kau tidak akan dikasih. Nanti ada makna kalimat ini ya. Ini ada makna kalimat ini, nanti kita jelaskan. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, sebelum kau minta, kemudian nanti kau tidak dikasih. Mana bisa kalian masuk di Khaybar? Pastilah pedang yang akan menghalangi kalian. Uyainah yang si bodoh tadi menjawab, tidak ada kesempatan antara kita. Ya. Maaf, si Sa'ad mengatakan, nanti kalau kau minta pada saat kami sudah menang, maka tidak ada lagi yang kau bisa dapatkan kecuali pedang-pedang kami. Sudah, nanti kalau kita menang, baru kau minta sesuatu kami tidak akan kasih kecuali pedang-pedang kami. Maka Uyainah bilang, tidak ada kesepakatan antara kita kecuali pedang. Terserah, pokoknya kita perang, gitu kan. Baiklah. Saat Ibnu Badar membawa informasi tersebut ke Nabi SAW, maka Nabi SAW pun jalan saja terus dan mengatakan tawakal kepada Allah. Kalau Uyainah serang, kita serang, biarin aja, gitu kan. Seperti itulah kejadiannya. Pada saat itu terjadi sesuatu di pasukan Ghatafan. Subhanallah, tidak tahu dari mana terjadi sesuatu. Pasukan Ghatafan yang 4.000 orang tadi kan ditinggal oleh Uyainah mau masuk ke benteng Khaybar. Mereka menemukan seseorang di tengah-tengah mereka teriak-teriak sambil mengatakan, selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Suku kita Ghatafan lagi diserang. Maka 4.000 orang ini bingung. Mereka pun segera mau kembali ke sukunya. Lalu melapor ke Uyainah. Uyainah dapat berita. Uyainah pun turun dari pasukan Yahudi. Kemudian dia bergabung dengan pasukannya yang 4.000. Kemudian dia pulang. Tapi di tengah jalan dia bingung. Ini kalau ada lagi 1.000 pasukan di sana yang dia tinggalkan kan. Maka dipanggil lagi sama dia pasukannya yang 1.000 itu. Ikut dulu, bela dulu Ghatafan. Nanti kalau sudah aman baru kita kembali bantu Yahudi. Baiklah. Subhanallah, dengan hikmah Allah tadi, dengan kejadian, dan mereka tidak tahu siapa yang bicara ini, nggak ngerti. Maka mereka 5.000 orang ini kembali ke sukunya. Saat tiba di Ghatafan, sukunya jauh, Ghatafan jauh. Dari situ jauh, mungkin bisa berhari-hari, gitu kan. Perjalanan bisa dari suku dia ke Khaybar ini kurang lebih memakan waktu mungkin sebulan, balik lagi sebulan, apalagi pasukan yang jalan gitu kan, jauh. Waktu tiba di sukunya, sebulan perjalanan gitu kan, ternyata tidak terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa. Uyainah bertanya pada kaumnya, apakah kalian mengutus seseorang? Dia tanya sukunya nih, apakah kalian utus seseorang membawa berita kalau kalian diserang? Kata mereka, tidak pernah kami utus, nggak ada orang yang kami utus gitu. Maka Uyainah pun lalu memerintahkan kembali 5.000 orang itu kembali. Tapi ini perjalanan berapa?
sebulan. Baik. Subhanallah, dengan hikmah Allah, pada saat dia lagi tiba pulang ke Ghatafan sebulan itu, disitulah peperangan terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Nanti kita lihat pada saat dia kembali, Khaybar sudah tunduk. Dia lihat lagi dibagi-bagi ghanimah, baru dia mau minta. Baik, kita sekarang masuk ke masalah poin yang ketiga. Yang ketiga adalah masalah kisah pengepungan Khaybar, mulai dikepung oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang melantunkan syair penyemangat buat kami dan hewan-hewan tunggangan kami? Maka seorang sahabat yang memiliki suara yang sangat indah, namanya Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Amir ini radhiyallahu anhu suaranya keras. Ada zaman dulu karena tidak ada mic kayak kita ya. Mungkin orang terbiasa kalau dia mau panggil orang dari ujung sini ke ujung sana dia harus teriak, gitu kan? Maka mungkin karena sudah jadi kebiasaan, ada orang-orang yang masya Allah teriak di sini kedengaran di sana gitu. Ini Amir bin Aqwa punya suara yang keras. Sama juga dengan Umar terkenal, suaranya jahur namanya. Jahur itu keras sekali, terdengar kalau dia angkat orang bisa tahu suaranya. Dan suaranya indah, maka dia pun melantunkan syair-syair ya, dengan sangat indah sampai seluruh pasukan merasakan dan menikmati keindahannya, juga hewan-hewan mereka, terutama unta-unta. Dan perlu ditahu, unta ini suka dengan lantunan suara indah gitu. Ya, lantunan syair ya. Tentu di sini tidak disebutkan syairnya, saya tidak sebutkan, tapi ada panjang syair-syair yang disebutkan sama beliau tentunya tentang masalah kami pasukan yang keluar dan kami akan mendapatkan ridho Allah, tapi dilantunkan seperti sebuah lantunan syair. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian, melantunkan dengan suara indah tanpa alat musik ya, sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan, terutama di medan perang, penyemangat gitu kan. Atau mungkin ibu menyanyikan anaknya, melantunkan sesuatu suara yang baik. Mungkin dia susun syair tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tapi tidak ada musik di situ ya. Pada peperangan ini Nabi SAW mengizinkan 20 orang dari muslimat wanita untuk ikut. Gunanya mereka memasak dan merawat korban muslimin. Dan ini menandakan juga bolehnya sahabiat ikut di kancah peperangan. Dan bolehnya di sini perawat ya, mengobati lawan jenisnya. Karena memang kalau dalam pengobatan berbeda. Ibu-ibu sekarang mau melahirkan, tidak ada dokter kecuali laki-laki misalnya. Maka ditanganin, tidak ada masalah dalam pengobatan. Operasi harus dia misalnya, itu lain. Itu kan memang hukum syar'i berbeda. Makanya para sahabat ini dibawa oleh Nabi SAW untuk masak dan mengobati orang-orang yang luka. Para sahabatnya ini diletakkan di atas unta, dan unta-unta mereka saat mendengarkan suara Amir tadi bin Aqwa radhiyallahu anhu, maka unta-unta mereka menggoyang-goyangkan kepala mereka hingga hampir saja para sahabat itu jatuh. Maka Nabi SAW biasanya unta kalau dengar suara tuh kepalanya digoyang-goyang, diputar kiri kanan. Ini goyang juga badannya. Maka kata Nabi SAW dalam sabdanya, hati-hati dengan botol-botol kaca. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah Amir seraya berkata, semoga Allah merahmatimu. Maka Amir dengan girang berkata, sungguh telah diijabah wahai utusan Allah. Baik. Di sini kita berhenti dulu sebentar. Ada riwayat mirip dengan ini menjelaskan pernah salah satu, kalau kita sekarang supir ya, Nabi SAW itu punya setiap unta atau kuda beliau ada satu orang yang pegang, ngurus, ngerawat gitu kan. Unta Nabi SAW biasanya dibuatkan geranda di atasnya. Salah satu juga yang sering memegang untahnya Nabi SAW ini suaranya bagus. Dan dia melantunkan syair-syair sehingga unta ini mau jinak gitu kan. Sering begitu. Satu waktu pernah istri-istri Nabi naik di atas geranda yang ada di atas unta. Lalu supir Nabi SAW ini melantunkan suara bagus, untanya goyang. Maka akhirnya geranda yang ada Ummahatil Mukminin goyang. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan botol-botol kacaku. Kalimat ini penting. Kalimat ini penting. Perempuan itu suka dipuji ya. Maka harus setiap laki-laki yang halal bagi dia, suaminya royal dengan pujian. Kalimat yang mengatakan hati-hati dengan botol kaca, maksudnya perempuan itu seperti botol kaca. Kita tahu botol kalau retak saja sudah nggak bisa dipakai. Artinya mereka mudah tersinggung dan dipuji saja. Ibu-ibu jangan tersinggung dengan ini ya. Ini soalnya memang
sunnatullah, begitu. Maka kalau istri sudah masak di rumah, puji. Sudah dandan, puji. Jangan pernah pulang rumah, sudah lihat dia pakai lipstik, nggak dilihat, tersinggung 2 bulan tuh. Ya. Ini termasuk makna daripada kalimat itu. Seperti botol kaca, kalau dia sudah retak, gelas ini sudah retak. Kalau kaca itu retak, susah dipakai, udah nggak bisa. Karena walaupun itu sudah selalu terjadi, sudah 10 tahun yang lalu, dia masih bisa kenang. Bapak-bapak kalau ribut sama istrinya, insya Allah tidak. Lalu kemudian bertengkar di SMS misalnya. Saya yakin bapak-bapak sama saya sepakat, sifat laki-laki kalau sudah baca, ya sudah dibaca, oh begini, masa sih dia tulis begini, besok kita sudah hapus tuh. Hah? Ada yang simpan di sini SMS istrinya? Coba kalau ibu-ibu, SMS-nya biar 2 tahun disimpan, masih dibahas sama dia. Lagi duduk santai-santai, kamu pernah ngomong gini? Suaminya tanya, kapan? 2 tahun lalu. Ini buktinya. Ada buktinya. Kenali karakter pasangan, maka akan bisa menghadapinya. Di sini makna ini adalah ulama bilang mesti diberikan pujian memang pada wanita itu, tapi pujian yang masuk akal. Artinya pujian memang yang layak untuk dia. Suka dikatakan cantik, suka dikatakan pintar, suka dikatakan segala macam, ya pujian. Dan itu halal dalam agama, gak masalah. Gitu. Dan jangan mencoreng, jangan sampai merusak perasaannya, karena dia seperti botol kaca, gitu kan. Maka semestinya menggunakan kata-kata yang satu dan seterusnya. Kemudian makna daripada kata Nabi SAW kepada Salamah bin sama tadi sahabat kita Amir, sahabat Nabi SAW Amir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan semoga Allah merahmatimu. Masya Allah, suara bagus sekali ini sampai begini. Semoga Allah merahmatimu. Ternyata Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat kepada seseorang semoga Allah merahmatimu di kancah peperangan kecuali orang itu mati syahid. Apa kata Salamah, kata si Amir ini karena gembiranya, ya Rasulullah sudah diterima sama Allah. Memang itu yang saya mau mati syahid. Anda mengatakan semoga Allah merahmatimu, itu yang saya tunggu. Saat pasukan muslimin tiba di Khaybar, Allah Zat yang Maha Perkasa membuat seluruh Khaybar tertidur pulas malam itu. Subhanallah, pada saat pasukan muslimin tiba, mereka tidur semua malam itu. Semua laki-laki, perempuannya semuanya tertidur. Perkebunan kurma Yahudi di Khaybar dan perkebunan lainnya berada di luar benteng. Jadi rupanya di dalam benteng ini mereka nggak buat apa-apa. Di dalam benteng ini cuma semuanya rumah-rumah segala macam. Perkebunan mereka berada di luar benteng semuanya. Gitu. Jadi kekuatan ekonomi mereka ada di luar benteng mereka. Semenjak ada berita muslimin akan menyerang, maka Yahudi mempersiapkan pasukan memastikan di luar benteng tidak ada musuh, lalu mengizinkan para petani keluar ke kebun-kebun mereka. Jadi setiap pagi para petani keluar ke kebun-kebun kurma, tapi caranya mereka buka dulu pintu gerbang, mereka lihat dari atas, nggak ada musuh, nggak ada muslimin, belum datang muslimin, baru mereka izinkan para petani. Subhanallah, pada malam itu pasukan muslimin tiba, gitu kan. Seluruh Yahudi tertidur, termasuk pasukan yang biasa mengawasi luar benteng. Sebelum petani keluar ke kebun, ada pasukan yang mengintai dulu. Oh, nggak ada musuh baru diizinkan, karena kalau petani mereka mati, nggak ada yang kerja kebun-kebun ini. Seperti itu keadaannya dengan hikmah Allah. Maka karena semalam tidur semua termasuk pasukan pengintai, para petani pagi hari waktu kaget bangun sudah terbit matahari, mereka buru-buru ke kebun mereka, buru-buru keluar tanpa diawasi oleh pasukan perang mereka. Saat mereka tiba di kebun-kebun mereka dan akan bekerja, mereka terkejut ternyata di sekitar kebun mereka pasukan muslimin sudah ada. Jadi Nabi SAW sudah tahu pasukan diberhentikan Nabi SAW di sekitar kebun-kebun mereka. Jadi mereka dari atas benteng tidak lihat, tapi begitu petaninya masuk mereka kaget dan mereka mengatakan wah khamis, wah khamis. 2 kali, ini istilah dalam bahasa Arab yang dikatakan pasukan sudah tiba, musuh sudah tiba. Maka para sahabat bertakbir dan Nabi SAW mengatakan hancurlah Khaybar, hancurlah Khaybar. Sungguh kalau kami telah mendatangi sebuah tempat, maka pasti kami akan menguasainya. Saat itu para sahabat mau segera menyerang, namun Nabi SAW mengatakan sebentar, karena pintu-pintu gerbang benteng masih tertutup. Nabi memerintahkan agar para sahabat mengurangi suara takbiran mereka, seraya bersabda rendahkan suara kalian, karena yang kalian sedang sebut tidak tuli. Jangan kalian berharap bertemu musuh, namun bila kalian berhadapan maka sabar dan kokohlah.
Sebuah poin juga di sini. Teman-teman sekalian, kalau kita dimudahkan oleh Allah berjihad satu waktu insya Allah, maka kita menyerang musuh, kita niat untuk pergi berperang. Tapi ada konsep, kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh. Artinya, harapan kita bukan memang langsung berperang. Harapan kita adalah bagaimana kita datang, lalu menguasai sebuah lokasi, musuhnya sudah pergi. Tetapi kalau bertemu dengan musuh, maka kokohkanlah telapak kaki kalian. Pada saat itu kalian melawan, gitu kan? Ini bukan masalah pengejut ya, tapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita masalah itu. Dan pada saat kalau orang-orang Yahudi mendengarkan takbir para sahabat di luar benteng, maka mereka semuanya tertanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Nabi SAW waktu itu sempat berdoa. Doa Nabi, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan Tuhannya mereka, orang-orang di benteng ini. Sama. Nawasina wa nawasihim biyadik. Ubun-ubun kami, ajal kami, ruh kami di tanganmu dan juga ubun-ubun mereka di tanganmu. Innama anta taqtuluhum. Sesungguhnya kalaupun kami harus memerangi dan membunuh mereka, maka engkaulah yang melakukannya. Jadi di sini kalimat ini mestinya diucapkan oleh setiap pemimpin mujahidin, mengembalikan urusan perkara, mengingatkan, ya Allah, kami engkau Tuhanmu, engkau Tuhan kami, dan Tuhan juga Tuhan semua yang akan kami serang ini. Ubun-ubun kami, ajal kami di tanganmu, dan ajal mereka di tanganmu juga. Maka kalaupun kami memerangi mereka, engkau lah yang akan membunuh mereka. Nabi SAW pada saat itu memastikan kepada para sahabat bahwa membunuh musuh bukanlah mereka, tetapi Allah yang maha perkasa. Jadi tidak ada hubungannya sama sahabat. Kalaupun berhasil dia bunuh, maka bukan karena kekuatan dia, tapi karena Allah memang mau mematikan musuh itu. Nabi SAW memerintahkan penjagaan dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pengawasan segala yang berhubungan dengan pasukan dari pangan dan kemah diurus oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Umar bagian keamanan, pasukan sudah pasang kemah, dia kepala security-nya, keamanannya, dan Utsman yang mengurus makanan untuk para pasukan perang. Nabi SAW lalu mengutus ke benteng Yahudi seorang sahabat yang menawarkan salah dari 3 pilihan: masuk Islam dan akan selamat, atau membayar jizyah, upeti, atau diperangi. Dan itu jawaban orang-orang Yahudi, ya, akan ada jawaban dari kami ke kalian sebentar lagi. Tunggu sebentar. Yang terjadi, waktu utusan Nabi SAW balik dan memberitakan tentang apa jawaban orang-orang Yahudi, tanpa disangka tiba-tiba Yahudi membuka pintu benteng mereka, gitu kan? Kemudian mereka menyerang ke arah muslimin sebagai jawaban dari penawaran Nabi SAW. Pada saat itu muslimin berhasil melawan mereka, dan pasukan Yahudi terpukul mundur. Hanya saja mereka berhasil kembali memasuki benteng mereka dan menutup pintu gerbang. Jadi strategi Yahudi itu, mereka keluar, mereka kirim dulu nih informasi, kami minta waktu untuk berpikir. Itu tujuannya untuk membuat pasukan muslimin redah, gitu kan. Tiba-tiba di saat itu mereka buka pintu gerbang, mereka menyerang tiba-tiba dengan kekuatan penuh, kemudian menyerang muslimin, memukul, mundur, sampai mereka kembali lagi, tutup lagi pintu gerbangnya. Dan ini nanti kita lihat akan terjadi strategi yang sama dilakukan. Melihat jawaban Yahudi tersebut yang sangat jelas, mereka hanya mau perang, mereka tidak mau menyerah, maka Nabi SAW memerintahkan agar pohon-pohon kurma Yahudi ditebang. Dan pada saat itu yang ditebang adalah 400 pohon kurma, ya. Pohon kurma tentu sulit untuk menanamnya, ya. Itu pohon kurma susah, sama dengan pohon kelapa, gitu. Dan bila sudah tumbuh maka hasilnya melimpah, karena umurnya mirip dengan umur pohon kelapa sampai ratusan tahun, dan terus berbuah. Melihat kejadian tersebut, dan Yahudi itu sumber ekonomi mereka ditebangin, ya, pohon-pohon itu, maka orang-orang Yahudi ketakutan dan berkata, bila Muhammad menebang pohon-pohon kurma kita, berarti walaupun kita menang nantinya, tetap sudah habis segala harta yang kita miliki, maka lebih baik kita membayar jizyah saja atau berdamai dengan mereka. Namun para pemimpin waktu itu menolak. Yahudi mengatur strategi bagaimana menyerang muslimin. Itu keluar seorang kesatria yang bernama Marhab. Jadi sekarang untuk mengulur waktu, orang-orang Yahudi mencari siapa di antara mereka yang paling pemberani. Keluarlah seorang yang bernama Marhab. Seakan-akan ia ingin duel, gitu, untuk mengajak muslimin berduel, gitu. Sehingga pada saat muslimin siap-siap, saat muslimin melihat hanya Marhab sendiri yang keluar dari benteng, yang berarti duel,
maka muslimin tidak mempersiapkan diri. Jadi akhirnya melihat, oh satu orang yang keluar, ya sudah berarti satu orang aja nanti dari muslimin yang keluar gitu. Pada saat marhab ini ya, kelihatan keluar sendiri, maka muslimin tidak mempersiapkan diri dan menahan serangan pasukan. Pada saat itu saudara kandung marhab yang bernama Harith tiba-tiba saja membuka pintu gerbang. Marhab jalan sampai berhadapan pasukan muslimin dan dia teriak, siapa yang mau lawan saya gitu. Nah zaman dulu aib kalau satu orang diserang dengan rame-rame gitu kan. Ya sudah, tunggu muslimin, mereka ngobrol maju nih, nunggu Nabi SAW. Tiba-tiba saudaranya marhab dari belakang pintu gerbang, jadi ini gerbangnya sama pasukan muslimin sangat berdekatan gitu kan. Pasukan marhab, tiba-tiba Harith dari dalam buka pintu gerbang lalu menyerang lagi dengan strategi gitu kan. Dia menyerang muslimin dengan kekuatan penuhnya sampai akhirnya membuat muslimin tidak punya persiapan dan terpukul mundur, dan sempat pasukan Yahudi tiba sampai di dekat kemah Nabi SAW. Namun dengan kokohnya dan sabarnya muslimin berhasil memukul mundur kembali pasukan Yahudi, tapi mereka berhasil lagi di bentengnya lalu ditutup lagi pintu benteng. Setelah penyerangan Yahudi tersebut, Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat istirahat sejenak. Karena memang ini serangan tadi sangat kuat, diserang, kemudian mereka kembali dan lalu mereka tutup pintu gerbang. Salah seorang sahabat yang bernama Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu, saat Nabi SAW memerintahkan agar pasukan istirahat, maka ia melihat ada sebuah bangunan tua. Di dekat itu ada bangunan tua sudah nggak dipakai, puing-puing, yang sebagiannya sudah runtuh dan tidak digunakan lagi oleh Yahudi di sekitar pasukan muslimin. Maka ia pun istirahat di runtuhan itu. Kaum Yahudi saat melihat Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu, mereka saling bertanya, siapa yang mau membunuhnya? Marhab berkata, pejuangnya itu yang kesatrianya, aku. Marhab lalu mengendap-endap sampai berhasil mengambil sebuah batu besar dan melemparkan ke arah kepala Mahmud yang sedang istirahat tidur. Lalu Marhab melarikan diri. Nah, ini kesatrianya Yahudi nih ya. Mahmud sempat kembali ke kemah muslimin, namun ajal menjemputnya karena kepalanya meneteskan darah yang sangat banyak. Maka dialah orang yang mati syahid pertama di perang Khaybar, Mahmud bin Maslamah. Pada saat itu tiba-tiba Yahudi menyerang muslimin dengan anak-anak panah yang sangat banyak, sehingga muslimin tidak bisa beristirahat karena hanya tersibukkan mematahkan serangan tersebut. Dan disebut dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka menyerang dengan anak panah dari pagi sampai malam hari, non-stop, saking banyaknya. Dan kita tahu anak-anak panah ini kalau dilempar misalnya oleh 300 orang misalnya, secara bersamaan mereka tarik, maka 300 anak panah itu semuanya menyerang. Dan ini susah untuk dibendung ya, kecuali mereka lakukan pada saat itu hanya bisa dengan memegang perisai sambil duduk berlindung di perisai itu ya, sehingga mereka tidak kena. Dan ini susah, bergerak juga nggak bisa, ini dari pagi sampai malam, karena sedikit berdiri maka bisa kena anak panah itu. Anak-anak panah Yahudi sempat mengenai salah satu jari Nabi SAW dan pada saat itu terluka. Salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu berkata, wahai utusan Allah, tempat ini kurang tepat untuk pasukan. Sungguh sangat terbuka dan mudah diserang oleh musuh. Sebaiknya kita segera pindah saja, karena ini benteng musuh di depan mata. Mereka lempar anak panah, mereka buka benteng, nyerang kayak gitu, kita jadi susah. Kemah-kemah kita juga di belakang sini, gitu kan. Nabi SAW menjawab, jangan sekarang, karena bila bisa saja Yahudi berkata, kita ini pengecut, biarin aja. Maka sepanjang hari muslimin hanya tersibukkan menangkis serangan-serangan panah Yahudi. Saat malam sudah tiba dan Yahudi memberhentikan serangan mereka, maka Nabi SAW memerintahkan agar pasukan pindah ke lokasi yang lebih aman. Keesokan harinya, masuk ke hari kedua, Nabi SAW mengeluarkan instruksi, tidak boleh ada yang menyerang dan melawan kecuali dengan izin beliau SAW. Yahudi lalu mengeluarkan beberapa kesatrianya, seakan-akan akan duel, namun muslimin menunggu instruksi dari Nabi SAW. Salah satu sahabat dari kaum muhajirin, ada sahabat bukan dari muhajirin, bukan juga dari ansar, tapi dari suku Ashja. Suku Ashja ini teman-teman sekalian, dia tinggal di sekitar Khaybar. Mereka mendengar Nabi SAW menyerang dan orang ini sudah masuk Islam, dia ingin ikut walaupun tidak dapat ghanimah. Waktu dia ikut di peperangan tersebut, ya, kemudian tiba-tiba ada serangan Yahudi, akhirnya orang ini terbunuh. Nabi SAW mengatakan, jadi pada saat anak panah Yahudi mau datang, mau nyerang,
orang ini dengan semangat, dia bukan muhajir, bukan ansar, baru masuk Islam, kemudian dia tiba-tiba mau menyerang. Dia sendiri mau menunjukkan kalau dia bisa gitu, tanpa instruksi dari Nabi. Sehingga dia kena anak panah mati. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan masuk surga pembangkang. Padahal dia mati syahid sebenarnya kan gitu. Tapi karena Nabi belum instruksikan, nggak boleh. Dalam Islam saya katakan ada poin penting, pemimpin hal dasar yang tidak boleh dilanggar, terutama dalam peperangan. Walau orang tersebut terbunuh oleh musuh tapi dianggap syahid. Tapi kalau dia diam, pemimpinnya belum mengatakan serang, lalu diserang oleh musuh, dia terbunuh mati syahid. Tapi kalau dia menyerang tanpa instruksi, malah tidak akan masuk surga. Beberapa Yahudi berhasil membunuh seseorang dari suku Ashja tadi, kemudian mereka kembali menuju ke benteng mereka. Jadi pada saat itu pasukan muslimin lagi istirahat, Yahudi juga tidak lempar anak panah. Tiba-tiba Nabi bilang, jangan ada yang menyerang kecuali dengan instruksi saya, gitu kan. Ada satu orang dari suku Ashja tiba-tiba keluar dari pasukan muslimin, tiba-tiba nantang Yahudi, kayak mau pergi ke benteng itu. Maka keluarlah 3-4 orang kesatria Yahudi membunuh orang ini. Jadi keluarlah sabda Nabi SAW, waktu mati orang itu tidak akan masuk surga pembangkang. Beberapa waktu kemudian gerbang terbuka, lalu keluarlah seorang sahaya Yahudi berkulit hitam kelam yang mengembalakan kambing-kambing Yahudi. Lalu ia menuju ke perkemahan muslimin dan menemui Nabi SAW. Ini salah satu hamba sahayanya Yahudi, tidak disebutkan namanya. Orang ini kebetulan tugasnya dia selalu mengembala domba-dombanya orang-orang Yahudi. Dia mengatakan pada saat datang di kemah muslimin dan menemui Nabi SAW, aku mau masuk dan mengakui anda sebagai utusan Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, baiklah, itu syahadat. Setelah syahadat orang itu berkata, wahai utusan. Dia keluar dari benteng Yahudi, dia bawa domba-domba banyak. Biasanya sampai ratusan ekor domba. Dia datang ke perkemahan muslimin, lalu kemudian dia mengatakannya, Rasulullah, bagaimana dengan domba-domba ini? Ini domba-domba orang Yahudi. Perhatikan hukum syar'i di sini ya. Maka kata, apakah anda akan mengambilnya sebagai harta rampasan perang? Kata Nabi SAW, kami demi Allah tidak akan mengambil amanah. Ini nggak masuk. Padahal sebenarnya orang ini sudah bawa kambing-kambing Yahudi, udah sampai di pasukan muslimin, tinggal diambil, udah selesai, dipancap peperangan. Ternyata nggak bisa. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Kembalikan domba-domba ini ke mereka, ke Yahudi itu, di kancah peperangan ini. Maka orang tersebut berkata, kalau aku kembali ke mereka, wahai utusan Allah, dan mereka sudah tahu aku masuk Islam, mereka akan membunuhku. Sementara bersama anda, kalau aku terbunuh setelah itu nggak masalah. Kata Nabi SAW, arahkan saja ke mereka, pasti Allah akan pandu. Para sahabat pun menyaksikan pada saat dengar perkataan tersebut, orang ini lalu mengusir domba-domba tersebut ratusan ekor. Kembalilah ke benteng, gitu. Maka para sahabat mengatakan, orang itu pada saat mengarahkan kambing-kambing ke benteng Yahudi, demi Allah seakan-akan ada yang menggiring domba-domba tersebut ke benteng Yahudi. Padahal sebenarnya tidak ada yang bimbing itu. Ini kemuliaan Islam teman-teman sekalian, karena amanah walaupun milik musuh di kancah peperangan tidak boleh diambil. Beda kalau pasukan sudah menang, maka itu harta ghanimah. Pada pagi itu si budak tadi ikut berperang dan terbunuh syahid. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sholat 1 rakaat pun, maka lihatlah orang ini. Dan sekarang sedang bersamanya 2 bidadari yang mendampinginya. Tadi si budak itu setelah syahadat dia kembalikan itu, kemudian dari penyerangan Yahudi datang, maka dia orang yang paling pertama mati setelah itu. Orang ini akhirnya mendapatkan syahadat. Hal ini sesuai dengan janji Nabi SAW, sungguh surga sangat dekat dengan salah seorang dari kalian, ya, sungguh surga sangat dekat dari seseorang di antara kalian daripada sandal kakinya sendiri. Demikian pula neraka. Di kancah peperangan teman-teman sekalian, antara kita dengan surga itu lebih dekat daripada sendal kita sendiri. Dan ini sabda Nabi SAW mulia. Begitu pula dengan kekafiran. Bisa saja orang murtad tiba-tiba, maka dia lebih dekat kekufuran dan neraka daripada sendalnya sendiri. Ini semua janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk teman-teman sekalian sekarang ke pembebasan benteng Yahudi. Mulailah terjadi pembebasan benteng Yahudi. Yang pertama pembebasan benteng Naim namanya. Jadi ada banyak benteng-benteng itu. Pasukan muslimin lalu mulai mengepung benteng pertama Yahudi yang terdekat dengan perkemahan. Peperangan ini terus saja berlanjut sampai 10 hari, namun belum ada hasil. Peperangan ini dengan saling melempar anak panah, juga beberapa muslimin berusaha memanjati benteng namun belum berhasil.
Karena orang-orang Yahudi meletakkan minyak-minyak untuk melicinkan tembok-tembok mereka sehingga tidak bisa dinaikin. Pada hari ke-11 keluarlah dari dalam benteng kesatria Yahudi yang bernama Marhab tadi, ya, yang terkenal mau berani menunjukkan keberanian segala, keluar menantang muslimin duel. Ia melantunkan syairnya, sungguh benteng Khaybar telah mengetahui siapa aku. Ini orang yang paling ditakuti oleh orang Yahudi, ya. Seorang kesatria yang tangguh dan tidak terkalahkan. Melihat tantangan tersebut, keluar dari pasukan muslimin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ia ditahan oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah menahan Ali bin Abi Thalib seraya berkata, ia telah membunuh adikku Mahmud bin Maslamah. Ingat tadi yang dipukul kepalanya sama batu kan? Mahmud bin Maslamah. Kata Muhammad bin Maslamah, ini Muhammad bin Maslamah yang terkenal sekali dengan kekuatannya. Dia saingannya Khalid bin Walid dalam peperangan. Artinya orang yang luar biasa menguasai keterampilan perang. Muhammad bin Maslamah bilang, jangan hai Ali, yang paling layak menghadapi Marhab saya, karena dia bunuh adik saya Mahmud, gitu kan? Maka aku akan melawannya. Pada saat itu Ali pun akhirnya mundur. Inilah duel yang luar biasa sampai seluruh pasukan baik muslimin dan Yahudi tercengang dengan saling serang, tangkis, sampai keduanya berada di antara pohon-pohon. Dan saking luar biasa serangan satu sama yang lain dahsyatnya, sampai dalam riwayat dikatakan sekitar pohon-pohon kurma tersebut semuanya tidak tertinggal lagi rantingnya. Jadi kan, dalam arti kata semuanya terpotong, tinggal batang pohonnya. Dan bagaimana bisa orang mengayunkan pedang, pohon kurma jatuh semua, ya, pelapa-pelapanya. Jadi semua pohon kurma yang didekatin sama mereka berdua pasti tumbang tuh, tinggal batang pohonnya saja gitu. Semuanya tumbang di bagian atasnya. Allahu a'lam ini apakah dengan loncat, apakah dengan saling menyerang seperti apa, tapi penyampainya begitu. Lalu kemudian dikatakan, pada saat itulah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berhasil setelah beberapa kali berduel di antara pohon-pohon kurma dan akhirnya banyak pelapa kurma yang berguguran, dan para pasukan Yahudi memenuhi di atas benteng melihat duel tersebut, dan pasukan muslimin juga ngurumun untuk melihat duel itu. Jadi mereka tidak saling memperhatikan lagi satu sama yang lainnya karena melihat duel ini, saking dahsyatnya duel tersebut. Sampai akhirnya Muhammad bin Maslamah berhasil menebas kaki kanan Marhab dan memutuskannya. Maka Marhab kesakitan, lalu dia berkata, bunuhlah aku. Jadi dalam kondisi darahnya sudah keluar semua. Kata Muhammad, rasakan. Lalu Muhammad memotong kakinya yang satu lagi, kaki kiri lagi, gitu kan? Marhab bilang, bunuhlah aku. Kata Muhammad, rasakan dulu kematian. Yang sangat menyakitkan karena memang kamu membunuh adik saya. Kenapa kau pukul kepalanya? Musuhnya duel, lawan dia kalau kau berani, gitu kan? Akhirnya Muhammad bin Maslamah dalam kondisi Marhab kakinya berdarah dan tergeletak di sebuah lapangan, bukan di dekat kebun kurma lagi, di sebuah lapangan yang Yahudi melihatnya. Marhab adalah kesatria mereka, gitu kan? Maka yang terjadi pada saat itu, Muhammad bin Maslamah meninggalkan, sengaja mau biar dia mati dalam kondisi seperti itu, nggak mau dibunuh gitu. Melihat kejadian tersebut, Ali bin Abi Thalib lalu mendatangi Marhab dan membunuhnya. Ambil pedangnya, ditusuk sama Ali radhiyallahu anhu, kemudian mengambil semua perlengkapan perangnya sebagai harta rampasan perang. Di dalam Islam hukumnya, kalau kita lagi duel dengan seseorang dan kita menang, kalau duel ya, bukan pasukan menyerang dengan pasukan, karena kalau pasukan menyerang pasukan kemudian menang, maka semua yang didapatkan dalam kancah peperangan dikumpulkan dulu, nanti pemimpin perang yang membagi rata, kan itu. Tapi kalau duel, semua yang dimiliki orang itu jadi hak kita. Marhab tadi waktu sudah berdarah kakinya, Ali bin Abi Thalib datang, ambil pedang, dilihat Muhammad bin Maslamah tinggalkan, tak dibunuh, lalu ditusuk sama Ali. Lalu Ali ambil perisainya, topi besinya, banyak hal yang diambil gitu. Ada busur panah ditaruh di pundaknya, banyak hal yang diambil oleh Ali pada saat itu radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib lalu berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, aku telah membunuhnya, maka berarti ini menjadi ghanimahku. Muhammad bin Maslamah lihat, kemudian dia balik, dia lihat Ali pegang gitu kan, lalu dia di sebelah Nabi. Ali bilang begitu, kata Muhammad bin Maslamah, wahai utusan Allah, aku yang telah membunuhnya. Aku meninggalkannya dalam keadaan menunggu kematian, gitu kan? Jadi Ali yang bunuh nih, ini orang sudah mati sebenarnya. Maka kata Nabi SAW, iya benar wahai Muhammad, engkaulah yang telah membunuhnya. Lalu Ali memberikan harta rampasan perang kepada Muhammad bin Maslamah. Lalu keluar lagi dari benteng Yahudi seseorang yang merupakan saudara kandungnya Marhab, yang bernama Harith. Tadi yang bentuk pasukan serang tiba-tiba, gitu kan? Yang lalu dihadapi oleh Abu Dujan radhiyallahu anhu. Abu Dujan yang terkenal, yang banyak
membunuh juga musuh di perang Badr dan perang Uhud gitu kan. Maka berhasil dibunuh Harith, dan ini tidak tersebutkan dalam masalah duel, hanya beberapa gerakan kemudian Harith terbunuh. Lalu keluar lagi saudara mereka yang ketiga bernama Yasir yang dihadapi oleh Zubair bin Awam. Tapi ini ada sedikit kisahnya. Yasir ini orangnya berpostur tubuh yang sangat tinggi. Saking tingginya sampai waktu dia mendekati pohon kurma, antara dia dengan kurma sama rata. Iya. Nabi SAW sempat berkata kepada para sahabat, waktu lihat orang itu, ma'atwalah itu maksudnya tinggi benar orang ini. Nabi sendiri kaget gitu kan. Jadi pohon kurma itu tinggi sekali kan, bisa 2,5 meter, mungkin lebih daripada itu malah. Para sahabat mengatakan, Nabi SAW sempat mengatakan, apakah kalian mengira tingginya dia 5 hasta? 5 hasta itu berarti 2,5 meter ya, 5 siku gitu. Berarti kan 0,5 meter ya, berarti 2,5 meter. Apakah tingginya 5 hasta? Lebih dari itu maksudnya, 1 meter, jadi sekitar 5 hasta ya, 2,5 meter kurang lebih gitu ya. 2,5 meter tingginya. Kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah, lebih tinggi dari itu, karena sahabat di Madinah tahu pohon-pohon kurma kan, lebih tinggi dari 5 hasta. Jadi manusia sebesar ini. Yasir lalu melantunkan syairnya. Waktu dia lihat kakaknya 2 orang mati, dia mengatakan, benteng Khaybar sudah mengenalku bahwasanya aku Yasir kesatria yang tidak terkalahkan. Tantang, siapa yang keluar dari muslimin? Zubair radhiyallahu anhu keluar menjawab tantangan tersebut. Melantunkan syair juga, aku adalah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur. Tentu teman-teman ada di buku-buku sejarah banyak sekali syair-syair. Jadi mereka saling menantang dengan syair satu sama yang lain. Kemudian semua. Sofia binti Abdul Muttalib. Siapa ini? Tante Nabi SAW. Ibunya Zubair bin Awam. Zubair ini terkenal orang sangat jeli, bisa membunuh musuh. Pernah ada musuh di perang Badr, itu tidak kelihatan lagi lokasi tempat untuk bunuhnya kecuali di antara 2 matanya. Ada celah. Zubair waktu orang-orang muslimin melapor di perang Badr, ya Rasulullah, ini orang ganggu kami nih. Dia punya pedang besar, besi, kemudian di ujungnya itu pedangnya panjang, orangnya tinggi besar naik di atas kuda, semua ujungnya besi. Dia bisa membunuh orang muslim dari jauh. Kudanya juga menyerang, susah mengalahkan orang ini. Maka ada sahabat mengatakan, beberapa sahabat, orang ini nyusahin kita. Kata Nabi, Zubair hadapin, disuruh Zubair. Zubair mengatakan, saya mendekati, mencari sisi orang itu. Dia lagi tebas sana sini. Saya coba menghindar, mendekati sampai saya berada di depan matanya. Dan saya temukan celah cuma di situ. Maka saya melempar tombak di celah itu dan tembus sampai ke otaknya. Dia jeli sekali, Zubair radhiyallahu anhu, luar biasa. Keluar, dia menjawab tantangannya si Yasir yang seperti pohon kurma itu. Sofia ini terkenal sekali, tante Nabi SAW, Zubair. Ini orangnya tegas. Ingat kisah perang Ahzab pernah saya cerita. Yang pentingnya besok untuk pasukan Ahzab masuk. Kan misalnya kalau kita ibaratkan meja ini kota Madinah, maka di depan sini ada parit. Di ujung parit itu ada bentengnya suku Quraidah, dan mereka sudah punya akad dengan Nabi SAW tidak akan berkhianat. Tapi rupanya karena mereka dimotivasi oleh suku Kainuqa dan Nadir dari Khaybar datang, mereka hanya sepakat besok mau buka bentengnya kan gitu. Waktu malam itu mereka mau berkhianat, yang membuat tidak jadi berkhianat besok karena ya. Kalau masih ingat kisahnya, sempat ada orang-orang Quraidah mengatakan di sebelah benteng mereka kebetulan ada benteng juga muslimin punya, yang ditaruh perempuan dan orang tua serta anak-anak. Semua pasukan muslimin sibuk menghadapi pasukan di Khandaq gitu kan. Maka mereka bilang, kita malam ini pesta-pesta aja. Kan muslimin tidak tahu kalau kita berkhianat. Kita serang benteng sebelah, ngambil perempuan-perempuan mereka, ambil anak-anak mereka, ambil harta mereka, bunuh aja orang-orang tuanya. Besok kita tinggal buka benteng, Ahzab masuk, kita kuasai Madinah. Maka Yahudi sepakat mengirim 15 kesatria mereka, 10 atau 15 orang, untuk mengintai bentengnya muslimin. Cari tahu dulu di sini ada nggak laki-laki. Ternyata di benteng memang ada, tapi Hasan ibn Thabit ini orang tua, umurnya 80 tahun, penyair Nabi, nggak bisa berperang, sudah tua, nggak ada keterampilan berperang gitu kan. Maka Sofia lihat waktu itu, tante Nabi ini lihat, nanti ada beberapa mata-mata Yahudi dan ini kesatria mereka mau naik benteng melihat mengintai, benar nggak? Kata Sofia kepada Hasan, Hasan bunuh mereka, lawan nih. Hasan bilang, saya nggak bisa berperang,
nggak ada keterampilan perang, umur saya juga sudah sangat tua. Apa yang Sofia buat? Sofia mengambil baju perang laki-laki, dipakai oleh beliau radhiyallahu anha, kemudian beliau menunggu siapa di antara Yahudi ini yang naik. Subhanallah, ada satu orang naik benteng, kemudian oleh Sofia ditunggu, diambil batu. Ada di tangan kirinya batu, di tangan kanannya pedang, gitu kan. Waktu orang Yahudi ini naik, baru lolos, begitu dia mau mengintai, dipukul kepalanya oleh Sofia, berdarah jatuh, kepalanya ditebas oleh Sofia. Kepalanya diputusin. Dan ini tentu tidak bisa kita bayangkan dalam kondisi kita sekarang ya. Ini di kancah peperangan, dan Sofia faham kalau itu tidak dilakukan berbahaya. Apa yang terjadi? Sofia pun mengangkat kepala Yahudi tadi, berdiri di atas benteng lalu lihatin ke bawah. Dia kan pakai baju perang laki-laki, orang nggak tahu. Diangkat sama dia, baru dilempar ke orang-orang Yahudi itu. Waktu tergeletak kepala itu di bawah, dilihat, wah ini tadi orang kita nih. Berarti benteng penuh dengan laki-laki, gitu kan? Nggak jadi serang. Dan gara-gara itu mereka tidak jadi berkhianat, takut. Perilakunya Sofia nih. Dan Sofia ini selalu didik Zubair. Zubair ini bin Awam orang yang sangat pemberani. Dia kalau lagi berperang, teman-teman sekalian, selalu di pasukan depan. Dan selalu ini musuh, ini pasukan muslimin. Dia di sini, di dekat musuh, jadi berhadapan muka begini. Tunggu, begitu takbir belakang dia serang duluan. Jadi orangnya luar biasa Zubair. Dan yang didik ibunya, namanya Sofia ini. Sampai waktu kecil, Sofia itu suka membawa Zubair ke tempat gelap, lalu membuangnya di situ, dibiarin. Kalau dia nangis tanpa dipukul. Sampai orang-orang Quraisy bilang, hai Sofia, kenapa kau didik begini anakmu? Kata Sofia, biar dia jadi pemberani. Seperti itulah, gitu kan, dibahasakan. Ini tentu sebelum masuk Islam ya. Setelah masuk Islam sudah luar biasa. Nah, Sofia dengan kehebatannya tadi, keberaniannya, Zubair dengan kehebatannya, apa kata Sofia kepada Nabi SAW waktu Yasir keluar nih, seperti pohon kurma tingginya kan? Kata Sofia, ya Rasulullah, ini yang dihadapi Zubair orang sebesar ini. Jangan sampai anak saya malah ya, yang terbunuh, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, tidak usah khawatir hai Sofia, dia insya Allah yang akan membunuh musuhnya. Maka terjadilah perang tanding, dan ini teman-teman sekalian dinukil oleh para ahli sejarah adalah perang tanding yang paling hebat di perang Khaybar. Tentu di perang Khandaq ada peperangan Ali bin Abi Thalib atau orang Quraisy juga, masing-masing punya. Tapi ini peperangan yang paling hebat di Khaybar ini. Dari semua peperangan ini yang paling hebat. Sengit sekali. Pada saat itu datanglah Zubair, kemudian Zubair mulai menyerangnya. Walaupun Zubair dikatakan dalam beberapa athar, waktu berdiri itu bisa cuma sampai ke perut atau dadanya Yasir. Jadi orangnya kecil, tapi setiap Yasir dia selalu menghindar. Maksudnya dia selalu menghindar. Dan dia Zubair menggunakan cara membuat musuhnya letih dan sengaja dia tidak membunuhnya langsung. Misal pada saat dia menghindar, karena si Yasir terlalu besar, pada saat dia hembaskan pedangnya, maka butuh waktu dan energi untuk mengembalikannya, gitu kan? Karena orangnya besar. Maka Zubair bisa membunuhnya sebenarnya, tapi Zubair enggak. Sama Zubair diketukin kepalanya. Kemudian pindah lagi, diserang lagi, diketukin lagi kepalanya. Jadi kayak diolok-olok sama Zubair, gitu kan? Dibuat sedemikian rupa dengan cara supaya dia akhirnya Yasir ini penasaran, enggak bisa, gitu. Pada saat itu terjadilah duel hantam-hantaman pedang sampai debu berterbangan pada saat itu dikatakan, dan membuat kedua pasukan pun pada saat itu semuanya menyaksikan peperangan tadi. Jadi mereka takut, dan setiap kali si Yasir mengenuskan pedangnya, mengarahkan pedangnya ke sebuah batang pohon kurma, saking kuatnya batang kurma itu tertebang langsung. Kan untuk tebang pohon kurma itu butuh berapa kali kan? Dan kalau kita ini enggak, sekali tebas jatuh satu pohon, sekali tebas jatuh satu pohon, saking kuatnya gitu. Dan kalau dia memukulkan pedangnya dan Zubair sempat menghindar ke tanah, maka ya terbongkarlah tanah tersebut. Kalau dia pukulkan ke batu, maka hancur batu itu. Jadi luar biasa powernya gitu. Ala kulli hal dikatakan dalam kesimpulannya, pada saat itu Zubair akhirnya mendekatinya dari jarak dekat, kemudian berusaha untuk membunuhnya. Dan pada saat itu Zubair berhasil menusuk di bagian lehernya, ya, di bagian leher Yasir, dan pada saat itu pun Yasir tumbang, dan akhirnya bertakbirlah Zubair, dan Nabi SAW bertakbir serta seluruh muslimin bertakbir. Dan kata Nabi SAW waktu itu, waktu tumbang Yasir sudah jatuh, dan ini orang terbesarnya Yahudi pada saat itu, sesungguhnya setiap Nabi memiliki penjaga atau pembela khusus, dan pembelaku adalah Zubair. Setelah itu keluar lagi dari benteng Yahudi saudara mereka yang keempat, ya.
yang bernama Amir dan dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, tapi orang ini tidak kuat lalu dibunuh oleh Ali seketika. Keluar lagi pimpinan Yahudi bernama Usaid yang dihadapi oleh Muhammad bin Maslamah yang tadi juga sudah membunuh kemudian juga berhasil dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Pada saat Yahudi melihat duel-duel mereka ini semuanya kalah oleh muslimin gitu kan, akhirnya mereka memberhentikan perang tanding dan mereka kembali pada peperangan seperti awal, melepaskan anak-anak panah. Targetnya adalah melepaskan anak-anak panah, dan sesekali mereka keluar lagi menyerang lalu kembali lagi, cara yang sama. Malam sebelum pembebasan Khaybar, ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng dan tertangkap oleh Umar bin Khattab. Dan ini setelah terkepung beberapa belas hari ya, beberapa puluh hari. Maka ada satu Yahudi keluar dari benteng, lalu Umar bin Khattab sebagai penjaga keamanan malam itu berhasil menangkap Yahudi ini. Saat Umar akan membunuhnya, ia berkata, sebentar, sabar, jangan bunuh saya, tapi pertemukan saya dengan Nabi kalian. Lalu Umar pun membawanya. Pada saat bertemu dengan Nabi SAW, Nabi bertanya padanya, ada apa denganmu? Dia bilang, di dalam benteng Yahudi ini ada kekuatan Yahudi yang sangat besar. Banyak pasukan, senjata lengkap, dan persiapan dari makanan dan minuman bertahun-tahun. Maka aku pastikan kalau engkau hai Muhammad tidak bisa menembus benteng Khaybar. Kau datang untuk bicara ini saja? Pasukan di benteng ini banyak pasukan, susah kau menembus ini. Nabi bilang, kau datang untuk nakut-nakuti saya? Dia bilang tidak. Tapi saya mau keamanan, nanti kalau kau berhasil tembus Khaybar, ya saya tidak dibunuh. Dia mengatakan tidak. Minta keamanan karena kami yakin Yahudi semua ini yakin kalau engkau pasti akan membuka Khaybar karena semua itu tertulis pada Taurat, di dalam Taurat, dan semua Yahudi mengetahui hal tersebut. Aku hanya ingin agar aku dan seluruh keluargaku dan hartaku aman, maka Nabi SAW memberikan untuknya keamanan. Tapi di sini saya tidak temukan nama Yahudi ini ya. Nabi SAW setelah melihat ketakutan orang Yahudi, mengetahui tentang kalau di dalam benteng itu sebenarnya mereka dalam keadaan takut, ditahu dari Yahudi yang tadi ini, maka Nabi SAW pun pada saat Nabi SAW mengetahui ketakutan orang tersebut, maka Nabi SAW melihat ada sahabat yang memimpin peperangan berhasil jadi waktu melihat keadaan orang Yahudi ini datang dan kelihatannya dia takut, berarti orang Yahudi di dalam benteng juga dalam keadaan takut, dan ini sudah 43 hari pada satu penggabungan benteng Khaybar ini, benteng Naim tadi ini. Maka Nabi SAW mengambil sebuah kesimpulan, kalau orang-orang Yahudi lagi takut di dalam dan selama 43 hari pada saat itu, benteng ini 14 hari, total semua Khaybar 43 hari dikepung. Setelah 14 hari tidak ada yang bisa menembus dari sahabat yang sudah dikasih pemimpin perang, maka Nabi SAW mengumpulkan sahabat malam itu dan berkata, aku akan memberikan besok bendera perang yang akan memenangkan peperangan. Ada satu orang aku akan pilih, dia akan memenangkan peperangan. Mencintai Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka ini jaminan dari Nabi SAW, memang pilihan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, aku belum pernah mengharapkan jabatan kecuali malam itu. Sebelumnya aku tidak pernah kejar jabatan, tapi pada malam itu aku predikat, aku akan berikan bendera perang ini besok kepada seseorang antara kalian yang dia pasti menang. Dia akan tembus di benteng Naim ini. Dan pasti dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintainya. Jaminan. Kata Umar bin Khattab, aku belum pernah berharap ya jabatan kecuali pada malam itu, dan semua sahabat pada malam itu tidak ada yang bisa tidur karena berharap dialah yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk kemuliaan ini. Keesokan paginya Nabi SAW bertanya, mana Ali? Dan ini Ali bin Abi Thalib tentunya. Ali bin Abi Thalib ini sudah saya sebutkan di serial Sahabat di YouTube tentang kisah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali? Kata para sahabat, lagi sakit mata ya Rasulullah, sampai-sampai Nabi SAW bawa dia kepada saya. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Maka Nabi waktu dihadapkan kepadanya, Ali berkata, ada apa wahai Ali? Kata Ali, demi Allah wahai Allah, tidak bisa melihat bayangan di depan. Jadi mata tidak kelihatan apapun. Maka Nabi SAW mengusap mata, sembuhlah seketika pada saat itu. Lalu Nabi SAW memberi bendera perang kepada Ali radhiyallahu anhu seraya berkata, majulah wahai Ali dengan tenang, majulah wahai Ali dengan tenang. Dan ingatlah, bila Allah memudahkan di tanganmu hidayah orang lain, jauh lebih baik daripada merah. Jadi maksudnya, jangan dahulukan peperangan,
tawarkan Islam, karena kalau mereka masuk Islam, kamu akan mendapatkan lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling baik ya, harta yang paling mahal lah. Maka majulah Ali radhiyallahu anhu pada saat itu dengan sangat tenang menuju ke benteng orang-orang Yahudi ini atau benteng Naim. Saat itu Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin perang, jadi pasukan inti di belakang. Ali bin Abi Thalib diberikan beberapa pasukan oleh Nabi SAW, sekitar 400 pasukan, 500 pasukan bersama Ali maju, gitu kan. Atur strategi, seakan-akan muslimin termundur sehingga pasukan Yahudi mengejar mereka menjauh dari pintu gerbang mereka. Jadi pasukan Ali datang menantang mereka untuk keluar, maka orang-orang Yahudi ditawarkan Islam, tolak, mau, jizya, nggak mau, perang, silakan keluar. Keluarlah orang-orang Yahudi. Ali mengatakan kepada pasukannya, nanti kalau kita diserang, buat diri kalian seakan-akan kita terpukul mundur sampai nanti tiba di pasukan Nabi SAW, pasukan inti. Kalau kita sudah tiba sampai di situ, barulah kita serang mereka. Sekitar tangkis mundur, jangan melawan dulu. Mereka merasa diri mereka menang. Nanti dengan cara itu mereka menjauh dari pintu gerbang mereka. Karena selalu strateginya selama 14 hari ini serang, mukul, menyerang, lalu kemudian kembali tutup pintu gerbang. Selalu gitu. Maka Ali pakai strategi seperti ini. Pada saat itu dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu dan pasukan Yahudi merasa bangga karena menganggap inti muslimin yang dipimpin Ali ini memegang, dan mereka menganggap dirinya berhasil memukul, dan pasukan yang keluar tidak sedikit. Yang keluar dari 1.500 orang melawan pasukan Ali 500 orang. Maka kalaupun ini bertemu dengan pasukan muslimin ini masih lebih banyak gitu. Keluarlah mereka sampai tiba di pasukan Nabi SAW. Nabi SAW membiarkan, tidak ikut-ikutan, dibiarkan pasukan 500 itu. Lalu Ali tiba-tiba mengatakan para pasukan, takbirlah, takbir, serang, tawakkal Allah. Maka diseranglah oleh Ali bin Abi Thalib dan terbunuhlah banyak orang-orang Yahudi. Karena perbuatan ini, maka mereka tidak berhasil masuk ke pintu gerbang, gitu kan? Terbunuh mereka, banyak yang terbunuh, akhirnya yang lainnya ditawan. Kemudian pasukan Ali berhasil menembus pintu gerbang dan tembuslah akhirnya benteng Naim. Tembuslah benteng Naim, dan ini kemenangan pertama kaum muslimin setelah 14 hari mengepung benteng Khaybar. Benteng Khaybar. Tentu masih ada lagi yang lainnya, ada pembebasan benteng Sa'ab bin Mu'ad, dan ada banyak cerita-cerita nanti kita akan sampaikan, lebih dari 9 atau 10 benteng, gitu kan. Dan nanti kita akan lihat nanti bagaimana Nabi SAW akan menemukan di dalam benteng-benteng mereka itu ada alat-alat namanya minjanik. Kalau kita meriam, zaman itu Yahudi sudah bisa buat minjanik itu. Dari mereka buat alat-alat yang bisa membuat meledak, kemudian melempar dengan jarak jauh, yang Nabi sendiri tidak tahu ini, belum pernah tahu, gitu kan. Nabi SAW sampai tanya para sahabat, apa ini? Alat-alat apa ini? Kata mereka, ya Rasulullah, kami akan tanyakan orang Yahudi, tanya orang-orang Yahudi di benteng yang sudah ditawan, gitu kan. Maka dikatakan oleh orang-orang Yahudi, itu adalah alat-alat yang kami persiapkan untuk menyerang kamu di Madinah, hai Muhammad. Jadi alat-alat ini dipersiapkan. Subhanallah, nanti kita lihat alat-alat inilah justru setelah Nabi SAW dapatkan sebagai ghanimah yang membentuk, yang akhirnya digunakan untuk menyerang benteng-benteng mereka sendiri. Dan ke-10 benteng mereka nanti semuanya berhasil ditembus oleh Nabi SAW. Tapi tentu ini butuh waktu ya, tidak bisa dengan satu kali pertemuan. Ini saya sudah jam 10 ya. Ini kalau kita ceritain sampai 2 hari tidak selesai perang Khaybar. Yang jelas yang perlu kita titik beratkan adalah bagaimana bahasan kita hari ini sudah membahas tentang pasukan muslimin yang keluar, kemudian partisipasinya Uyainah ya, dari suku dia Ghatafan tadi, dan kita akan lihat nanti bagaimana dia dengan pasukannya pada saat kembali nanti sudah tidak dapat ghanimah karena muslimin sudah berhasil memenangkan perang. Dan juga kita akan masuk nanti ke pertemuan akan datang benteng-benteng yang akan ditembus, termasuk yang terakhir adalah benteng utama mereka, dan di situ ada Sofiyah binti Huyai yang akan menjadi salah satu istri Nabi SAW, dan dinikahi. Nanti akan kita ceritakan proses pernikahan Nabi SAW. Kemudian juga kita akan lihat nanti bagaimana orang-orang Yahudi setelah dikalahkan pun berusaha untuk meracuni Nabi SAW ya. Dan itu juga akan kita bahas nanti panjang lebar. Kemudian kita akan tutup tentunya di pertemuan akan datang kita dengan pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Khaybar. Allahu a'lam.